Baik ibu-ibu, tadi kita sudah menyimpulkan tentang definisi eksploitasi. Sekarang kita sudah mengetahui ya ibu-ibu bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi merupakan tindakan eksploitasi. Untuk lebih jelasnya, ibu-ibu tolong buka buku pintar halaman 41. Di situ dijelaskan yang namanya eksploitasi materi maupun non materi beserta contohnya. Nah, di sini perhatikan ibu-ibu, fokus ke depan dulu ya di sini. Di sini juga ada yang mau dijelaskan di flipchart di depan ini. Di sini ada unsur eksploitasi, ada keuntungan. Di sini kan ada eksploitasi yang berupa materi dan bukan materi. Yang materi memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Kemudian yang bukan materi, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, di sini bisa dipahami ibu-ibu tentang eksploitasi yang berupa materi bukan materi. Kalau sudah paham, kita lanjut ya berikutnya. Bu, tolong sebutkan contoh-contoh eksploitasi anak yang memanfaatkan tubuh anak, tenaga anak, dan keluguan anak. Siapa ibu-ibu yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, Ibu Nana, gimana Ibu Nana? Oh, begitu, baiklah. Menurut Ibu Nana, yaitu contoh eksploitasi anak, ada tetangganya yang menyuruh anaknya untuk bekerja di penggilingan padi. Nah, berhubung di tempatnya Ibu Nana itu banyak pabrik-pabrik beras, sehingga anak tetangganya disuruh bekerja di penggilingan beras. Padahal kalau dilihat dari usianya, anak tersebut belum pantas untuk bekerja di penggilingan beras karena di situ yang pertama dia masih usia sekolah. Kemudian yang kedua di situ terlalu berat untuk anak-anak gitu. Baik, terima kasih Bu Nana. Nah, kemudian saya kembalikan ke ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, contoh dari Ibu Nana itu termasuk ke eksploitasi apa ibu-ibu? Oh iya, Ibu Nani, apa? Eksploitasi tenaga anak. Betul sekali. Eksploitasi memanfaatkan tenaga anak. Ya, siapa lagi Ibu yang bisa menyebutkan contohnya? Berarti kalau sudah tidak ada lagi, ibu-ibu sudah paham ya tentang eksploitasi anak? Oke ibu-ibu, karena ibu-ibu sudah memberikan contoh-contoh dari eksploitasi anak atau pemanfaatan tubuh anak, tenaga anak, dan keluguan anak, mari kita beri tepuk hebat untuk ibu-ibu biar ibu-ibu lebih semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih ibu-ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu-ibu tolong lihat di buku pintar halaman 41. Di situ ada contoh, yaitu seorang anak menjual koran keliling-keliling di jalanan ya ibu. Nah, kita lihat. Kemudian kita lihat di sini. Mohon perhatiannya ibu-ibu, lihat ke depan. Di sini di flipchart ini ada contoh eksploitasi.
Di sini ada 3 ibu-ibu, 3 contoh eksploitasi yang memanfaatkan. Pertama, tubuh anak. Kedua, memanfaatkan tenaga. Yang ketiga, memanfaatkan kepolosan dan keluguhan anak. Kita lihat yang contoh yang pertama, memanfaatkan tubuh anak. Yang pertama, apa ibu-ibu? Coba lihat. Ya, anak yang dilacurkan. Pornografi anak. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Kemudian, memanfaatkan tenaga. Memecahkan batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, seperti perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, anak dijual untuk bayar hutang, dan lain-lain. Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham tentang contoh-contoh eksploitasi anak yang memanfaatkan tubuh, yang memanfaatkan tenaga, dan yang memanfaatkan kepolosan serta keluguhan anak. Gini Bu, kalau misalkan sudah paham, di sini saya akan bacakan sebuah cerita atau sebuah kasus tentang eksploitasi anak. Mohon perhatiannya ya ibu-ibu. Di sini ada contoh kasus tentang ibu kandung melacurkan anak. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang ibu-ibu, Kepulauan Riau, akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didampingi ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu kandungnya berinisial JAN dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Laporannya yang disebut ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan TBL-2-2-2014-Bareskrim tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Ricky Ricardo Manik, mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada 2001 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang ES dapatkan, justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe. Bahkan ia pun melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria-pria nakal bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe, kata Ricky saat ditemui di gedung Bareskrim Rabu 12/2014. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan suatu saat pernah rambutnya dijambak sang ibu hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolah.
Uang yang ia dapatkan setiap malam antara 3 hingga 4 juta harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun ES tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di rumah perlindungan sosial anak di Tanjung Pinang. Setelah itu, barulah ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandung ES yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi. Akhirnya, ia pun melaporkan ke Polres setempat, tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Itu adalah contoh kasus ibu-ibu. Nah, dari judulnya itu termasuk eksploitasi apa ibu-ibu? Itu ya, siapa yang tahu? Oh, Ibu Warni, siapa ibu? Apa termasuk contoh eksploitasi mana? Memanfaatkan tubuh anak, betul sekali. Terima kasih ibu. Baiklah, kita beri tepuk salut untuk Ibu Warni. Ayo ibu-ibu, mohon berdiri. Semangat ya ibu-ibu, biar tetap semangat. Kita beri tepuk salut untuk Ibu Warni. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut ya. Kita kembali lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Warni. Ibu-ibu, di sini apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan. Karena kita sebagai seorang ibu seharusnya memberikan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan untuk anak kita, bukannya menjerumuskan anak kita sehingga masa depannya itu rusak dan suram. Sebagai orang tua, marilah kita menyayangi, melindungi, dan mengasihi anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik ibu-ibu, sebelum kita ke materi berikutnya, yaitu akibat eksploitasi terhadap anak, kita tepuk hak anak dulu biar mengingatkan kita bahwa anak itu memiliki hak-haknya. Masih ingat kan ibu-ibu yang tadi di awal sudah saya ajarkan? Baiklah, sebelumnya nanti saya contohkan dulu ya. Contohkan lagi, mengulang lagi agar ibu-ibu mengingatnya. 1, 2, 3, tepuk hak anak. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Yeay, sore. Udah bisa ibu-ibu? Ayo, kita ulang lagi sekali lagi. Mohon berdiri ibu-ibu. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Hak hidup, hak bertumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Yes, ya, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali.